Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirni Eka Saputra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baik, kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi teknik pengambilan sampel. Di mana saya Laila Fatuzana selaku moderator. Di sini saya bersama dua rekan saya yaitu Zahra Tulpadi dan Rosa Simanjuntak. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rosa Simanjuntak. Kepada Rosa, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah proses pemilihan sejumlah elemen dari seluruh populasi untuk dijadikan subjek penelitian dengan tujuan agar hasil pengamatan terhadap sampel tersebut dapat mewakili atau digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Gagasan dasarnya adalah dengan menyeleksi beberapa elemen dalam populasi, kita dapat menarik kesimpulan tentang keseluruhan populasi tersebut. Masuk ke populasi. Populasi itu merupakan wilayah generalisasi dari yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Contohnya itu, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, seperti mungkin keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul referensif atau mewakili. Sekarang masuk ke sensus. Sensus adalah penghitungan semua elemen dalam suatu populasi. Contohnya, jika 4.000 file mendefinisikan populasi, sensus akan memperoleh informasi dari setiap file tersebut. Jadi, kalau misalnya kita mempunyai 4.000 file untuk sebuah populasi, jadi kita harus meneliti semua file tersebut satu persatu. Kita menyebut daftar semua elemen populasi yang akan diambil sampelnya sebagai kerangka sampel. Keunggulan pengambilan sampel dibandingkan studi sensus kurang meyakinkan ketika populasinya kecil dan variabilitas di dalam populasinya tinggi. Perbedaan sampel dan sensus. Di sini lebih ke ambil studi sensus. Itu ada dua kondisinya. Yang pertama, layak dilakukan ketika populasinya kecil. Jadi kalau sensus itu bisa dan layak dilakukan ketika populasinya kecil, sedangkan sampel itu layak dilakukan ketika populasinya luas dan besar. Yang kedua, yaitu diperlukan ketika elemen-elemennya sangat berbeda satu sama lain. Jadi ketika populasinya kecil dan bervariasi, sampel sederhana yang kita ambil mungkin tidak mewakili populasi tempat sampel tersebut diambil. Nilai yang dihasilkan yang kita hitung dari sampel tersebut tidak akurat sebagai perkiraan nilai populasi. Alasan menggunakan sampel. Ada 4 alasan dalam menggunakan sampel, yaitu yang pertama, biaya lebih rendah. Jadi keuntungan ekonomisnya sangat besar dibandingkan mewawancarai seluruh populasi. Bayangkan saja misal ada 4.000 populasi. Jadi kalau misalnya dalam 4.000 itu kita menggunakan sensus, itu sangat tidak mungkin. Jadi biayanya akan lebih tinggi. Oleh karena itu kita menggunakan sampel. Yang kedua, akurasi hasil lebih tinggi. Memungkinkan pengawasan dan pemrosesan data yang lebih teliti serta investigasi informasi yang hilang secara lebih mendalam. Yang ketiga yaitu kecepatan pengumpulan data. Dengan menggunakan sampel, kita bisa mengurangi waktu antara kebutuhan akan informasi dan ketersediaan data yang ada atau data tersebut. Yang keempat, ketersediaan elemen populasi. Dengan beberapa pengujian bersifat destruktif, sehingga sampling menjadi satu-satunya pilihan yang paling memungkinkan. Mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rosa atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria sampel yang baik, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana kriteria sampel yang baik itu adalah karakteristik atau syarat yang harus dipenuhi oleh sebagian anggota populasi agar data yang diperoleh benar-benar representatif, akurat, tidak bias. Sampel tersebut harus menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan, di mana ada dua kriteria utama. Yang pertama ada akurasi, sejauh mana sampel yang bebas dari bias. Sampel yang akurat adalah sampel yang tidak memiliki varian sistem atau kecenderungan skor memihak ke satu arah. Kemudian yang kedua ada presisi. Di sini yaitu seberapa dekat sampel mewakili populasi yang diukur dengan standar error of estimate, di mana semakin kecil kesalahan standar maka semakin tinggi presisi sampel. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zahra. Kepada Zahra, disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis teknik pengumpulan sampel. Ada bermacam cara atau metode pengambilan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian. Nah, penarikan sampel pada garis besarnya dibagi dalam dua cara, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability sampling yaitu pengambilan secara acak yang diketahui jumlah populasinya untuk dijadikan sampel. Penarikan dengan cara ini telah terlebih dahulu menetapkan jumlah sampelnya dengan metode penentuan jumlah sampel. Adapun non-probability sampling adalah cara atau metode penarikan sampel tidak diketahui jumlah populasinya dan tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap unit populasi untuk menjadikan sampel. Penarikan sampel dengan probability sampling yaitu penarikan dibagi atas satu penarikan sampel acak sederhana, yaitu sampel random sampling, yaitu cara penarikan sampel dengan memberikan penomaran atau pengkodean terhadap unit-unit populasi, anggota populasi yang berbeda, kemudian memilih dilakukan undian terhadap sampel seperti hal pencocokan dalam satu arisan sampai dengan jumlah yang ditentukan. Nah, dua yaitu penarikan sampel acak sistematis, yaitu systematic random sample, yaitu cara penarikan ini merupakan pengembangan dari sebelumnya, hanya beda cara ini setelah unit populasi diberikan penomoran, diberikan interval sampai sampel kelipatannya dengan rumus K sama dengan N per N, misalnya jumlah siswa kelas 12 pada SMA 10 sebesar 120 orang. N sama dengan 120, siswa diberi nomor 1 sampai 120. Nah, jumlah sampel yang diambil sebanyak 30, maka K sama dengan 120 per 30 sama dengan 4. Nah, bagi siswa yang bernomor 1 sampai 4 dilakukan undian, dipilih 1 dari 4 dan hasil undian tersebut sebagai dasar sampel yang pertama. Nah, yang ketiga, penarikan sampel random terhadap random multitage, yaitu penarikan sampel ini merupakan variasi dari cara penarikan acak sistematis tetapi lebih kompleks. Nah, ada yang keempat, yaitu penarikan sampel acak bertingkat atau bersetara, yaitu cara atau metode penarikan sampel bertingkat atau bersetara, yaitu bentuk penarikan sampel secara acak dengan populasi dibagi dalam kelompok atau setara. Misalnya seperti surat pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Yang kelima, penarikan sampel acak berkelompok, yaitu cluster random sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara membagi atas kelompok-kelompok atau cluster dengan kriteria tertentu. Hal ini dinamakan cluster. Terus ada penarikan sampel dengan non-probability tadi, yaitu penarikan sampel probability merupakan penarikan sampel yang tidak menggunakan cara acak. Penggunaan penarikan non-probability ini digunakan apabila jumlah populasi sulit atau dapat diketahui sehingga besar peluang anggota populasi tidak dapat diketahui. Nah, cara penarikan sampel non-probability dijelaskan di bawah ini, yaitu satu, penarikan sampel dengan tujuan atau pertimbangan, yaitu memilih sampel dari suatu polusi berdasarkan pada informasi yang tersedia dan penentuan sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah, yang kedua itu penarikan sampel dengan cara atau teknik bola salju, itu cara penarikan sampel dengan snowball sampling itu dilakukan karena sulit untuk mencari sampelnya, langkah atau sedikit. Nah, yang ketiga, penarikan sampel berdasarkan kuota, itu kuota sampling, penarikan sampel berdasarkan kuota yang sampel yang mempunyai kriteria tertentu dengan jumlah kuota yang ditentukan dan tidak memperhatikan jumlah populasi, tetapi menentukan dahulu jatah atau kuotanya pada suatu wilayah ataupun kelompok-kelompok yang dituju. Baik, terima kasih kepada Zahra atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kemudian untuk materi mengenai langkah-langkah dalam desain sampel peneliti, di sini akan saya jelaskan kembali. Yang pertama yaitu menentukan populasi target, di mana di sini yaitu menetapkan kelompok yang akan diteliti secara jelas berdasarkan kriteria demografis, geografis, dan waktu agar hasil tidak bias. Yang kedua yaitu menentukan parameter minat, di mana menentukan apa yang ingin diukur dari populasi seperti rata-rata, proporsi, atau varians. Yang ketiga yaitu menentukan kerangka sampel atau sampling frame, di mana di sini yaitu menyusun daftar seluruh anggota populasi sebagai dasar pengambilan sampel dengan memastikan data akurat agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat yaitu memilih metode pengambilan sampel. Tadi dijelaskan oleh rekan saya, oleh Zahra, mengenai jenis-jenis teknik pengumpulan sampel, yaitu ada dua kan. Nah, di sini yaitu memilih metode pengambilan sampel itu seperti probability sampling, yaitu dia mencari peluang yang sama agar lebih representatif. Kemudian yang kedua ada non-probability sampling, yaitu seperti berdasarkan kemudahan atau pertimbangan tertentu. Yang kelima yaitu menentukan ukuran sampel. Menentukan jumlah sampel berdasarkan tingkat kepercayaan, margin of error, dan rumus statistik agar hasil penelitiannya valid.
Baik, untuk kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu sampel yang berkualitas itu harus memenuhi 2 syarat utama, akurasi bebas dari bias atau kesalahan sistematis, dan presisi, yaitu seberapa dekat estimasi sampel dengan kenyataan populasi. Untuk mencapainya, peneliti harus mengikuti prosedur sistematis yang dimulai dari penentuan populasi target, pemilihan kerangka sampel yang tepat atau daftar anggota populasi, hingga penentuan ukuran sampel yang memadai. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sampling probabilitas menggunakan pemilihan acak sehingga setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk terpilih, dan sampling non-probabilitas yang bersifat subjektif dan praktis, namun hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara statistik ke seluruh populasi. Kesalahan dalam memilih kerangka sampel atau waktu pengambilan data dapat menyebabkan bias sistematis yang merusak validitas hasil penelitian. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam video presentasi ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.